Ya mau nanya apa Aman. sama aku adekku? Ih, kalau dipersilakan bertanya, saya sih bukannya bertanya mau apa, tapi saya hanya pengen mengetahui apa yang belum saya ketahui. Ya, memang teman-teman di bawah ya di Nias ada juga Islam ya di Nias ya. Saya beritahukan ya, tidak semuanya teman-teman orang Nias itu 100% Kristen. Di Nias itu kekristenan itu 85%. Ya, ada juga yang sifatnya Islam begitu. Oh, baru tahu Nah. Pak Toro. Ya, Baru tahu kalau di niat ada. Islam di Nias itu, iya deh kan saya tahu kan, saya kan apologet dan saya juga bukan apanya kan punya SK juga misi, punya SK kan itu tugas kita kan menelusuri semua data-data. Nah, saya mengasih taukan saja sama netizen saya di bawah, di Nias itu ya 5% Islam. Mereka itu ada di jalan pesisir. Ya, dan kegiatan mereka sehari-hari itu jualan, ya, pelaut, sebagian juga ada pegawai negeri teman-temannya. Tapi tidak semuanya jalan pesisir itu semuanya Islam, enggak. Ada juga ya di jalan pesisir itu ada gereja-gereja juga. Seperti gereja Hosiana, itu jalan pesisir sebelum pelabuhan. Nah, juga di kota Gunung Sitoli ada BNKP, khususnya di kota. Nah, tapi itulah intinya Islam di Nias itu 5%. Ya, Ya silakan oke. dilanjutkan kawan-kawan. Nah di sini dek mau diskusi sama saya, adek punya data enggak? Kita diskusi berbasis data supaya jangan kita menghujat. Saya tidak menyakiti hati adek, tetapi data yang membuktikan. Nah, Boleh. iya. Coba adek bacakan surat An-Nisa 171 dulu dek dengan benar. Angkat tema dulu. Masa langsung Iya. nanya? Iya, kadang-kadang aku nggak suka tiap kali Pak Toro. Langsung bertanya. Oke. Bisa menjadi manusia versi Apa? Islam dan Kristen. Temanya apakah Allah atau Allah bisa menjadi manusia versi Islam dan Kristen? Pak Toro bilang mengapa Tuhan orang Kristen menjadi manusia gitu. Apakah bukan mengapa? Beda kalau mengapa. Kalau dikatakan apakah? Apakah Allah atau Allah ya bisa menjadi manusia versi Kristen dan Islam? Bagaimana temanya? Boleh. Enak tuh. Oke, jabarkan dulu. Kalau Suku iman kamu baru kita adakan sesi pertanyaan. Bang Suku. kalau Pak Toro kan sudah jelas ya bahwa Tuhan Anda memang manusia, benar nggak? Iya kan? Ya jelaskan dulu, jabarkan Islam kamu lah. Jangan tanya nanti kita ada kasih sesi pertanyaan lah. Dulu Anda mau menjelaskan di dalam iman keislaman Anda, Allah itu bisa menjadi manusia atau tidak. Ya, Nanti tidak lah. Siapa yang saya mengatakan menjelaskan Allah kamu itu menjadi manusia? Kan Ya, tahu itu saya. rupanya bukan ke saya bisa tunjukkan nanti data juga, begitu. Silakan abang. Ya saya, iya, Silakan. kan data membuktikan adikku. Silakan Data membuktikan. Kalau dia Jabarkan dulu tentang iman Allah. bisa menjadi manusia ya, kalau saya sih ya bisa menunjukkan bahwa dalam Bible dia bisa menjadi manusia. Rupanya ada Novi nggak tahu cara diskusi ya. Maunya saya itu deh diskusi itu jabarkan dulu secara keimanan Anda dengan tema yang kita buat. Nanti baru Bagaimana? saya menjabarkan. Gini Pak Toro, bagaimana saya menjelaskan tentang klaim Anda?
Sementara di dalam Islam tidak pernah ada klaim bahwa atau tidak pernah mengakui bahwa Allah itu bisa sama seperti makhluknya, boro-boro jadi sama seperti manusia. Tetapi menjadi sama seperti makhluknya saja itu tidak. Itu deh. Jadi kalau misalnya Anda mengklaim bahwa Tuhan Anda bisa menjadi manusia, ya, maksudnya Tuhan saya bisa jadi manusia, silakan buktikan gitu loh. Kalau di Bible Anda sebenarnya nggak ada masalah loh, Tuhan Anda memang manusia gitu loh. Oke. Baik, kamu hanya cukup menarasikan seperti itu iman kamu, jangan terguncang ya. Giliran saya menjabarkan tentang iman saya. Oke, nanti kita kasih sesi pertanyaan. Tapi kita pasti, kalau abang nanti bertanya dengan tema itu bawa data ya. Baik teman-teman semuanya, assalamualaikum, shalom alaikum teman-teman dan sebangsa dan setanah air, mulai dari Sabang sampai Merauke, NKRI harga mati. Saya menjelaskan tentang keimanan saya bahwa Yesus Kristus ya adalah Tuhan. Allah di dalam Yohanes 13, di dalam Yohanes 3 ayat 16. Yohanes 3 ayat 16, demikian firman Tuhan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Allah itu mau menjadi manusia. Ya, kenapa? Karena manusia yang pertama, Adam dan Hawa, telah melanggar ya peraturan atau perintah Allah memakan buah yang ada di tengah-tengah taman, saudara. Nah, karena tidak ada yang bisa menyampaikan kebenaran, karena Allah itu sungguh sangat mengasihi ciptaannya, makanya dia menjadi manusia. Di dalam Yohanes 1 ayat 1, firman itu adalah Allah, firman itu bersama-sama dengan Allah. Di dalam Yohanes 1 ayat 14, firman itu telah menjadi manusia. Ya. Nah, oleh sebab itu teman-teman, Novel tadi mengatakan bahwa Allah tidak bisa menjadi manusia, ya. Tetapi rupanya adik saya Novel tidak paham tentang Al-Qur'annya. Adik Novel, adik Novel yang baik hati, silakan bacakan dulu, pelajari surat An-Nisa 171 abang. Ayo buka dulu surat An-Nisa 171. Nggak punya data kan? Oh, saya balikan kamera teman-teman. Iya, saya balikan kamera, saya kasih data kepada saya balikan kamera. Bantu tap-tap layarnya semua teman-teman. Semoga Nove ini mencari jalan kebenaran ya. Kita balikan kamera kawan-kawan. Iya Nove, nggak apa-apa sih. Kita hanya, saya menyayangkan adik saya sih. Teman-teman, untuk pembuktian bahwa saya juga belajar Al-Quran, mulai dari juz yang pertama sampai juz yang terakhir ini ya. Ya nggak apa-apa. Di sini adik Nove yang gatal, ya surat An-Nisa 171 atau ya QS 4171. Semoga adikku Nove bisa membaca, jangan hanya mendengarkan dia, jangan malas baca Al-Quran deh. Karena adik bisa baca bahasa Arab. Baca saja terjemahan, nggak apa-apa kalau ada. Enggak, jujur aja dulu deh, kalau tidak bisa baca baru saya masuk ke terjemahan. Nanti kan baca saja terjemahan dulu. Enggak, jujur dulu adikku, kamu bisa baca bahasa Arab atau tidak? Kalau tidak, saya langsung. Baca saja, udah dibilang baca terjemahannya, udah selesai kita. Iya, dijawab aja. Tidak bisa abang, udah. Kalau tidak bisa, kalau bisa baca Iqra. Baca cepat. Mana nanti saya bantu.
Bisa baca bahasa Arab itu nggak, Dek? Udahlah, Toro, kamu juga nggak bisa baca, udahlah, cepat aja baca. Saya kasihan melihat muka kamu aja, saya kasihan. Masya Allah. Kalau bukan, kalau tidak sama darah saya, darah Nias sudah saya hajar adekku ini. Tapi karena sama-sama darah kami Nias dulu, waduh, saya jadi kasihan. Nggak apa-apa lah. Di sini dikatakan adekku, iya, di sini dikatakan, wahai ahlu kitab, janganlah kamu berlebih-lebihan dalam agamamu, dan janganlah kamu mengatakan terhadap Allah kecuali yang benar. Sesungguhnya Al-Masih Isa putra Maryam hanyalah utusan Allah dan kalimatnya yang disampaikan kepada Maryam dengan roh darinya. Ya, maka berimanlah kepada Allah dan rasul-rasulnya, dan janganlah kamu mengatakan tiga, berhentilah, itu lebih baik bagimu. Sesungguhnya hanya Allah Tuhan yang Maha Esa, Maha Suci Dia dari mempunyai anak. Miliknya lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Cukuplah Allah sebagai pelindung. Pertanyaan saya, Dek, di sini dikatakan Maha Suci Allah dari mempunyai anak. Pertanyaan saya, siapa nama anak Allah di ayat ini? Kamu nggak lupa kan tema kita apa? Iya, apakah iya, ini temanya, apakah Allah bisa menjadi manusia? Itu temanya loh. Nah, Mana datanya dia menjadi manusia, mana? di sini dikatakan loh. Di sini dikatakan Maha Suci Allah dari. Malah nanya siapa nama anak jadinya tuh. Betul. Apakah Allah itu tidak suci, Bang? Saya menarasikanlah, saya tanya sama kamu. Anda jawab. Pak Toro, Allah itu masih ingat tema kan? Jangan dulu, jangan. Apakah Allah itu suci? Pak Toro, masih ingat tema nggak? Allah suci atau tidak? Ayo, teman-teman, gini loh. Gini loh. Dia menjelaskan tentang Bibelnya saja tadi. Bentar, Maha Suci Allah dari mempunyai anak. Satu-satu dong. Saya kasih waktu kamu 5 menit. Saya kasih waktu sama kamu 5 menit. Coba ingat, apakah Allah itu suci? Jawab nanti atau tidak. Di dalam Al-Quran surat An-Nisa 1. Di dalam Al-Quran surat Maryam nomor 9 mengatakan bahwa Allah bahwa masih tertulis. Sekarang nanti jawab. Ya, kita buktikan di sini sudah jelas dijawab, dikatakan Maha Suci Allah dari mempunyai anak. Giliran kamu jawab. Ya guys ya. Tadi tema kami yaitu tentang bagaimana Allah menjadi manusia. Di sini jelas data yang dia kasih nggak nyambung sama sekali. Pertama nih, kedua, jadi nggak ada narasi saya harus menanggapi atau tidak ya. Kenapa? Karena saya minta dia tadi membuktikan. Jadi di sini terbukti dia nggak bisa membuktikan. Oke. Kedua, ketika dia menjelaskan Bibelnya, di mana dia sebagai seorang Denom Tritunggal mengaku jadi wanes, dia mengatakan bahwa Elohim itu sendiri menjadi manusia. Nah, ini standar ganda dari doktrinnya sendiri. Jangan salah Pak Toro, saya paham doktrin Anda seperti apa. Jangan Anda klaim. Oke ya, ketika Anda mengatakan bahwa tentang Bibel Anda mengatakan bahwa Elohim itu bisa menjadi manusia, Anda melanggar doktrin Anda sendiri. Kecuali nih, kalau Anda mengatakan bahwa Anda sudah wanes sekarang, jadi bidat orang Kristen. Jadi pertanyaan saya sekarang, tolong buktikan klaim Anda bahwa Anda mengatakan tadi sesuai tema bagaimana
Allah itu bisa nggak jadi manusia? Di sini sama sekali nggak ada nyambungnya dari tema kita, nggak ada. Pembuktiannya sama sekali nggak nyambung. Tolong, yang spesifik dikit, jangan modal tafsir. Anda nggak berhak menafsirkan di situ. Oke? Tolong sesuai klan Anda. Silakan. Rupanya teman-teman, ya ini si bocil sesuku saya tidak tahu Al-Quran. Tadi saya tanya sama kamu ya, jangan ngomong. Diam. Tadi saya katakan sama dia, punya adab lah, punya akhlak lah. Ya tadi kan saya kasih ngomong, kamu jangan potong-potong loh. Tadi saya tanya sama dia, apakah Allahmu suci? Dia tidak bisa menjawab. Dan saya membuktikan, lari. Bahasa jadi membuktikan bahwa Isa al-Masih seorang anak yang suci. Kalau sama-sama suci, Allah suci dan anak Isa al-Masih suci, berarti dia adalah Allah. Allah bisa menjadi manusia. Dan ini dia tidak tahu Al-Qurannya, kawan-kawan. Saya tidak lari dari tema. Saya tidak mau diskusi sama bocil yang tidak punya ilmu tentang Al-Quran. Saya tidak mau diskusi. Makasih kawan-kawan. Terima kasih Bang Sukul. Rupanya lawan saya bocil. Panggil ustazmu, Dek. Panggil ustazmu. Pak Toro, betulkan dulu narasimu, buktikan narasimu. Panggil ustazmu. Saya tanya tadi, apakah Allah suci? Tidak jawab. Saya bisa membuktikan bahwa Isa al-Masih seorang anak yang suci. Isa al-Masih suci, berarti Allah adalah Isa adalah Allah. Udah. Kalau tidak punya ilmu deh, udah. Jangan nangis. Ya kan? Udah. Itu dengan saya panggil ustazmu baru bisa. Maaf. Ya, mau kemana-mana. Panggil. Saya bicara ada lucu. Saya bicara Ya, luka Allah suci. Dengan suci dari dosa dan noda. Di dalam surat Maryam nomor 19 dikatakan juga Isa seorang anak laki-laki yang suci. Suci di mana di situ adalah suci dari noda dan dosa. Kalau Isa al-Masih suci sama dengan Allah, dia berarti adalah Allah. Jangan malu-maluin lah. Kamu minta PK lagi sama saya. Kamu kalah PK, kamu kalah diskusi lagi, Dek. Aduh. Dua kali cuma kamu, Dek, kalah PK. Ada yang kamu dari tema yang kamu bawa. Diskusi. Astaga. Apakah Allah suci atau tidak? Pak Toro, tema kita apa Pak Toro? Iya, saya akan bahwa Allah itu menjadi manusia. Tema kita iya, apa, tema Pak Toro? kita. Allah menjadi manusia. Ayat-ayat data. Pak Toro, narasi kamu tolonglah sesuai dengan Yohanes. Kamu bisa menjawab satu-satu, Dek. Kamu ada banyak data yang saya tunjukkan, ada yang nggak bisa jawab. Nangis-nangis tinggal ketawa. Bukanlah datamu yang sesuai dengan klaim kamu gitu loh. Ini ayatnya loh, data Maha Suci Allah dari mempunyai anak. Allah saya siapa nama anak Allah. Toro, dengerin ini orang Pak data Toro. loh, men. Pak Toro, dengerin data. Dengerin data Pak Toro ya. Ngomong kamu sampai 2 menit. Saya diam. Pak Toro. Oke, bentar ya. Kalau misalnya saya tunjukin data bahwa di dalam Bibelmu Elohim kamu itu bisa menjadi manusia. Contoh nih di Yohanes 1 ayat 1 sampai 14. Di mana di Yohanes 1 ayat 1 di situ berkata pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Elohim dan Elohim itu adalah firman atau firman itu adalah Elohim. Nah, itu jelas. Di dalam Yohanes 1 ayat 14 firman atau Elohim itu sendiri telah menjadi manusia. Jadi saya harap Pak Toro menunjukkan hal demikian sehingga saya nggak bisa mengelak. Oke? Nyambung dikit ya? Bisa kan? Bisa kelamaan nggak? Lanjut.
lagi. Selesaikan 2 menit lagi. Saya tidak mau potong. Lah, tunjukin saja di mana data yang Anda klaim bahwa Allah Subhanahu wa taala itu berubah atau menjadi manusia gitu loh. Di mana datanya? Kalau misalnya Anda juga seperti ini, ya ngapain ya berdebat? Satu yang di tema yang diangkat yaitu Allah bisa menjadi manusia, yang dia bawa tentang Maha Suci. Aku nggak tahu. Entah dia ini tahu cara berdiskusi atau enggak, saya nggak tahu. Heran aku. Padahal sudah pendeta loh. Lanjut aja betul, lanjut aja. Ngapain saya pikir? Makanya deh jangan sering merokok, otakmu error kalau merokok deh. Itulah bekas-bekas rokok nggak bisa tahu Al-Quran. Karena merokok error otaknya. Jawab saja. Udah giliran saya, oke. Di sini saya teman-teman, di sini saya tunjukkan data. Dan satu pun sama Sinova ini, Sinova bukan mualaf. Dia ini Islam. Ya, jangan kalian katakan mualaf. Jangan katakan pendeta sama mualaf. Dia bukan mualaf, ya. Dia itu adalah Islam. Saya sudah telusuri dia. Ya. Dari bapaknya, mamanya dia adalah Islam. Oke. Di sini dikatakan Maha Suci Allah dari mempunyai anak. Pertanyaan saya tidak dijawab. Siapa nama anak Allah di sini? Mampukah kamu bisa menjawab? Kamu mampu bisa jawab? Mana datanya dia menjadi manusia mana? Ini Allahnya ini loh. Maha Suci Allah. Dari di sini buktinya dibaca Bang ya. Agamamu, janganlah kamu mengatakan terhadap Allah kecuali yang benar. Al-Masih, sesungguhnya Al-Masih Isa putra Maryam hanyalah utusan Allah dan kalimatnya apa kalimatnya? Kalimatullah, rohnya Allah. Di dalam QS 345 mengatakan Isa itu adalah kalimat Allah, rohnya Allah, dan di sisinya Allah. Nah, aku sudah tunjukkan data semuanya, tapi kamu tidak menerima, tidak membuka mata hati kamu. Itu buktinya itu bisa menjadi manusia. Buktinya di dalam ayat Al-Quran bahwa Allah itu maha kuasa. Nah, bisa saja, tapi ada ayatnya di dalam dikatakan di situ dikatakan kalimat Allah, rohnya Allah yang didekatkan di sisinya Allah. Makanya jangan banyak merokok. Kalau banyak merokok otaknya tidak cair. Thank you Pak Syukur. Haleluya. Udah deh, kamu kalah PK lagi. Kalah juga diskusi, nggak ada data satupun. Udah, kau aja kamu ya. Ingat-ingat deh ya, Allah mana ya deh ya. Udah ingat-ingat, pikir-pikir kalau kamu tidur dibilang Pak Toro, Maha Suci Allah dari mempunyai anak. Oke? Ini lo tertulis loh. Ini tertulis. Saya cuma jadi manusia lagi saya tidak meminta PK sama kamu. Saya tolak PK sama kamu. Saya malas sama bocil yang tidak punya data. Saya malas PK. Walaupun kamu minta PK, saya tidak minta PK. Saya tidak terima. Terima kasih adekku. Renungkan ya. Toro bilang Maha Suci Allah. Ini ya Nope. Ini saya besarkan ya. Saya bukan tipu-tipu loh. Ya, ini teman-teman ditulis di sini. Ya. Maha Suci dari mempunyai anak. Miliknya lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Pertanyaan saya satu lagi deh. Siapa yang memiliki langit dan bumi di ayat ini? Toro. Menjadi manusia yang tema kita Toro. Toro. Kita jawab di sini. Miliknya lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Siapa yang memiliki langit dan bumi deh? Lari kemana-mana. Siapa yang memiliki bumi deh? Udah turun ya. Oke, makasih. Saya turunkan, kamu nggak punya ilmu, saya malas. Kalah PK lagi, kalah data lagi. Saya malas. Aduh. Gimana ya bisa kita tanggapi ya?
Coba heran aku sama persis kayak bom-bom kemarin tuh. Ini kalau misalnya dibawa di meja akademis ya, ini lain serius. Pasti sama kayak si bom-bom kemarin tuh, dibuang gitu.